Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Anggraini. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 22060097. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan media pembelajaran animasi berbasis Canva menggunakan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa sekolah dasar. Isi penyampaian pada presentasi kali ini terdiri dari pendahuluan, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Selamat menyaksikan. Rendahnya kemampuan berpikir kritis matematis menjadi dasar adanya penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di salah satu sekolah dasar, di mana peneliti mewawancarai salah satu guru kelas 3 SD. Berdasarkan hasil temuan bahwa pembelajaran di sana masih dilakukan secara satu arah, artinya berpacu kepada guru, dan buku sebagai alternatif untuk penyampaian materi ajar. Tidak hanya itu, guru-guru di sana juga memanfaatkan teknologi seperti proyektor dalam pembelajaran. Jadi belajar sambil bermain. Berdasarkan permasalahan tersebut, adanya penelitian ini untuk mengembangkan media pembelajaran animasi berbasis Canva menggunakan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa sekolah dasar. Tujuan penelitian ini terdiri dari 4 tujuan. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media animasi berbasis Canva menggunakan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana kelayakan media pembelajaran animasi berbasis Canva menggunakan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana efektivitas media pembelajaran animasi berbasis Canva menggunakan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa sekolah dasar. Yang terakhir, bagaimana kendala-kendala selama proses pengembangan media pembelajaran animasi berbasis Canva menggunakan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa sekolah dasar. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah research and development, yang dimana ditujukan untuk menghasilkan produk. Model yang diadopsi dalam pengembangan ini adalah model ADDIE, terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu ada analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Penelitian ini terdiri dari 2 jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berasal dari hasil wawancara, validasi media, materi, serta soal. Untuk dianalisis guna menggambarkan proses pengembangan dan kelayakan media. Data kuantitatif berupa hasil pengambilan data keaktifan siswa yang terkumpul selama proses pembelajaran ketika melaksanakan soal pretest dan posttest. Hasil data ini kemudian akan dianalisis menggunakan SPSS melalui uji normalitas. Jika data tidak berdistribusi normal, maka pada tahap berikutnya dilakukan uji non-parametrik Wilcoxon, serta untuk perbandingan menggunakan uji Mann-Whitney. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap proses pengembangan media animasi berbasis Canva, di mana di sini terdiri dari tahap analisis. Pada tahap analisis dilakukan yaitu studi lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Analisis kebutuhan dilakukan melalui wawancara dengan salah satu guru kelas 3 SD. Berdasarkan hasil temuan wawancara, bahwa masih terdapat siswa yang mengalami hambatan dalam memahami pelajaran matematika, sehingga kondisi tersebut mempengaruhi perkembangan berpikir kritis matematis siswa. Lebih lanjut, kegiatan pembelajaran sebagian besar dengan penggunaan metode ceramah atau secara satu arah dan buku pelajaran sebagai sumber utamanya dalam penyampaian materi.
Selanjutnya terdapat tahap desain. Pada tahapan ini dilakukan dengan membuat desain yang merupakan tahapan kedua dalam mengembangkan media. Peneliti melakukan perancangan desain dan menentukan aplikasi apa yang akan dibuat. Untuk mengedit yaitu adalah aplikasi Canva. Dalam tahap ini juga peneliti menyiapkan materi dengan judul Bangun Datar pada bab 4. Sumber yang digunakan berasal dari buku paket matematika siswa dan guru. Tidak hanya itu, peneliti juga menyiapkan rangkaian perangkat pembelajaran seperti modul ajar, LKPD, bahan ajar, lembar wawancara, rangkaian instrumen seperti soal pretest, posttest, dan lembar penilaian. Juga kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam penelitian. Untuk selanjutnya yaitu terdapat tahap pengembangan. Tahapan pengembangan merupakan tahap pembuatan dan penyempurnaan produk media animasi. Peneliti menjelaskan pembangunan rancangan yang terdapat pada media animasi pembelajaran matematika dengan materi bangun datar yang dipadukan dengan langkah-langkah model pembelajaran problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa sekolah dasar. Tahap selanjutnya yaitu terdapat tahap implementasi. Di tahap selanjutnya dilakukan penelitian di kelas 3 SD dengan mengimplementasikan hasil produk. Implementasi ini dilakukan di kelas 3A yaitu sebagai uji coba kelas eksperimen yang berjumlah 34 siswa. Selanjutnya di kelas uji coba terbatas yaitu di kelas 3B dengan jumlah siswa 10. Dan untuk uji coba kelas kontrol dilakukan di kelas 3C dengan jumlah siswa 27. Untuk yang terakhir adalah tahap evaluasi. Tahapan akhir dalam penelitian adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai kualitas media pembelajaran animasi hasil pengembangan. Evaluasi dilaksanakan melalui kajian terhadap hasil validasi media dan materi, juga pelaksanaan implementasi media pembelajaran animasi di kelas eksperimen. Selain itu, evaluasi juga mencakup analisis kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang didasarkan pada hasil pretest dan posttest. Untuk tahap selanjutnya adalah kelayakan media animasi berbasis Canva, di mana kelayakan media animasi berbasis Canva dinilai berdasarkan hasil validasi ahli media dan ahli materi sebelum media diimplementasikan pada proses pembelajaran. Terlihat bahwa hasil dari ahli media memperoleh skor 48 dari skor maksimum 60, sehingga memperoleh persentase sebesar 80,80% dan termasuk kategori yang valid. Perolehan selanjutnya terdapat dari ahli materi yang memperoleh skor perolehan yaitu 43 dari skor maksimum 56 dengan persentase 76,79% dan dinyatakan dengan kategori valid. Hal ini terbukti layak bahwa media tersebut dapat diimplementasikan dalam pembelajaran. Terdapat juga hasil perolehan angket respon peserta didik terhadap media dari kelas terbatas, yaitu hasil angket menunjukkan bahwa media animasi dikategorikan sangat baik dengan memperoleh persentase 84,75% dari 10 siswa. Pengujian kelompok terbatas ini untuk mengukur sejauh mana kelayakan media dengan memberikan angket respon kepada siswa, dan terbukti siswa antusias terhadap pembelajaran dengan menggunakan media animasi tersebut. Selanjutnya, pada hasil angket respon yang telah diisi siswa di kelas eksperimen menunjukkan nilai persentase sebesar 82,86% dan dikategorikan sangat baik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa media animasi memperoleh respon positif dari siswa karena dinilai menarik, mudah digunakan, serta membantu siswa memahami materi. Selanjutnya yaitu pada
tahap tujuan efektivitas media animasi berbasis Canva, yang dimana dianalisis berdasarkan hasil uji normalitas, uji Wilcoxon, dan uji Mann-Whitney terhadap data pretest dan posttest pada kelas kontrol dan eksperimen. Dapat dilihat berdasarkan hasil pengujian normalitas kelas kontrol dengan jumlah 27 siswa yang menggunakan Savira-Wheel baik pretest maupun posttest mendapati sig 0,01, artinya kurang dari 0,05, membuktikan bahwa data tidak berdistribusi secara normal. Selanjutnya terdapat uji normalitas pada kelas eksperimen yang menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Dapat dilihat berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov di kelas eksperimen yang berjumlah 34 siswa, sig pretest hanya 0,01 dan posttest 0,01. Artinya data tersebut kurang dari 0,05. Dapat dibuktikan bahwa data tersebut tidak berdistribusi secara normal. Adanya data yang tidak berdistribusi normal menjadi dasar pemilihan pengujian statistik non-parametrik Wilcoxon untuk dianalisis selanjutnya. Pada hasil uji Wilcoxon melihat signifikansi kedua kelas antara nilai pretest dan posttest. Hasil menunjukkan bahwa kelas kontrol yang berjumlah 27 siswa mengindikasikan nilai sig 0,625, sedangkan kelas eksperimen yang berjumlah 34 siswa mengindikasikan sig 0,822. Karena keseluruhan nilai signifikansi lebih tinggi dari 0,05, maka hipotesis 0 atau HO diterima, sedangkan hipotesis alternatif atau HA ditolak. Artinya, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan signifikansi antara hasil belajar sebelumnya dengan sesudahnya pemberian intervensi pada masing-masing kelas. Hal itu membuktikan belum mengalami peningkatan terhadap kemampuan berpikir kritis matematis pada kedua kelas tersebut usai melakukan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, di uji Mann-Whitney kelas kontrol dan eksperimen. Uji Mann-Whitney ini mengambil data posttest dari kelas kontrol dan kelas eksperimen. Berdasarkan hasil analisis menggunakan pengujian Mann-Whitney menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,962, artinya sig lebih dari 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemampuan berpikir kritis matematis siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak ditemukan perbedaan yang signifikan setelah proses pembelajaran. Meskipun nilai Mean ranking kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol, selisih yang dimaksud belum menunjukkan ketidaksamaan yang bermakna secara statistik. Selanjutnya, terdapat kendala selama pengembangan media animasi berbasis Canva. Selama proses pengembangan media, peneliti menghadapi beberapa kendala pada setiap tahapan pengembangan, yang dimana pada tahap analisis, peneliti memerlukan waktu untuk identifikasi kebutuhan penelitian melalui wawancara. Selanjutnya, di tahap desain ini, peneliti sedikit kesulitan, di mana peneliti harus berpikir bagaimana cara membuat desain perencanaan terhadap media yang dikembangkan. Lalu di tahap ketiga adalah pengembangan. Di tahap ini peneliti harus mengembangkan media yang telah didesain di tahap sebelumnya dengan menyesuaikan desain animasi, pemilihan warna, navigasi serta materi yang sesuai dengan karakteristik siswa kelas 3 sekolah dasar. Tahapan berikutnya adalah implementasi, di mana
keterbatasan waktu yang kurang, perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa, serta kelas yang kurang kondusif. Selain itu, peneliti juga mengalami sedikit kendala saat melakukan validasi terhadap media dan materi yang dikembangkan, sehingga peneliti harus merevisi sebelum diimplementasikan berdasarkan saran masukan dari validator. Meskipun demikian, kendala-kendala tersebut dapat diatasi sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 1. Pengembangan media pembelajaran animasi berbasis Canva menggunakan model problem based learning telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan model ADDIE. Melalui analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Tahapan tersebut telah disesuaikan dengan karakteristik siswa kelas 3 sekolah dasar dengan menghasilkan media pembelajaran animasi pada materi bangun datar. 2. Media yang dikembangkan dinyatakan layak untuk diimplementasikan dan digunakan saat kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil validasi ahli media dan ahli materi. Selain itu, respon positif dari peserta didik menjadi apresiasi terhadap peneliti terkait pengembangan media yang digunakan selama kegiatan pembelajaran. 3. Media pembelajaran animasi berbasis Canva menggunakan model problem based learning efektif digunakan pada pembelajaran matematika, materi bangun datar guna mendukung peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa, serta menciptakan suasana kegiatan pembelajaran menjadi aktif, menarik, dan berpusat pada siswa. Terakhir, media yang dikembangkan mengalami beberapa kendala seperti penyesuaian desain berdasarkan karakteristik siswa, keterbatasan waktu selama proses implementasi media, dan revisi berdasarkan saran masukan dari validator. Namun kendala tersebut dapat diatasi melalui penyempurnaan media sehingga layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.